Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi hari ini kita akan lanjut materi kita yaitu tentang keseimbangan. Jadi dalam pertemuan ini Ibu mengharapkan kalian dapat menguraikan gaya tegang tali pada keseimbangan partikel, kemudian dapat menggunakan hukum 2 Newton tentang gaya dan momen gaya dalam penyelesaian masalah keseimbangan benda tegar. Kemudian di sini tentang kita akan mulai dengan keseimbangan partikel ya. Keseimbangan partikel ini menggunakan hukum 1 Newton ya. Dalam hukum 1 Newton kita kenal persamaannya adalah sigma F sama dengan 0, di mana ada dua kemungkinan benda jika memiliki sigma F sama dengan 0, diam dan GLB. Nah, dalam keseimbangan partikel sebagai contoh ini adalah ada benda yang menggantung di atas plafon sebuah gedung ya. Jadi ini plafonnya, ini kemudian talinya ya. Kemudian ini membentuk sudut alfa dan ini membentuk sudut beta. Di sini ada benda digantung dengan berat W dan ini adalah T1 dan T2. T1 dan T2 adalah gaya tegang tali 1 dan ini gaya tegang tali 2. Nah, kita akan menentukan berapakah besar T1 dan T2 ya. Nah, untuk menentukan besar T1 dan T2 ya, ini kita harus menguraikan gaya-gaya tadi ya. Lihat di sini ada alfa, di sini ada beta. Jadi ini Ibu akan gambar lagi ya dengan menggunakan grafik kartesius. Jadi ini adalah T1, sudutnya di sini sudut alfa. Jadi sudut ini juga termasuk sudut alfa karena sudut yang berseberangan. Kemudian yang ini adalah T2, ini sudut beta, maka ini pun sudut beta, maka ini adalah sudut yang berseberangan. Oke, ya. Nah, kemudian ini akan diuraikan. Ini akan menjadi T1X, kemudian ini menjadi T1Y, yang ini menjadi T2X, ini T2Y ya, dan ini ke bawah ada W. Nah, setelah diuraikan ya, masing-masing punya nilai. T1X adalah T1 cos alfa. Ini sudah diterangkan di vektor ya. Kemudian T2X adalah T2 cos beta. Kemudian T1Y, T1 sin alfa, T2Y-nya adalah T2 sin beta. Nah, jika T1 dan T2-nya ini sudah diuraikan, maka gambar ini akan kita sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi, ini hanya kita gambar T1X, T2X, T1Y, dan T2Y. Jadi, T1 dengan T2-nya sudah tidak ada lagi ya. Sementara ke bawah ada W. Nah, kita masukkan nih ke persamaan hukum 1 Newton. Dengan sigma fx dulu sama dengan 0. Sigma fx sama dengan 0. Kita perhatikan di sini yang sejajar dengan sumbu x adalah T1x min T2x, ya kan? Jadi di sini T1x min T2x sama dengan 0. Kemudian yang kita masukkan T1x-nya T1 cos alpha dikurangi T2 cos beta sama dengan 0. Sementara untuk sigma fy sama dengan 0, kita lihat ke atas di sini ada dua gaya, T1Y ditambah T2Y min W sama dengan 0. Jadi di sini T1Y plus T2Y min W sama dengan 0. Jadi ini masukkan T1Y-nya adalah T1 sin alfa, T2-nya adalah T2Y-nya adalah T2 sin beta dikurangi W sama dengan 0. Jadi T1 sin alfa ditambah T2 sin beta sama dengan W. Nah, jika sudut alfa dan beta diketahui dan W juga diketahui, maka kita bisa menentukan nilai T1 dan T2 ya. Jadi kalau sudut alfa dan beta diketahui, otomatis nanti sin alfa dengan sin beta juga diketahui. W juga diketahui, maka kita bisa menentukan T1 dan T2 ya. Nah, ini adalah keseimbangan partikel ya. Sekarang bagaimana kalau keseimbangan benda tegar? Keseimbangan benda tegar, Ibu akan menjelaskannya dengan menggunakan contoh langsung ya. Jadi untuk keseimbangan benda tegar, contohnya ini adalah sebuah papan yang disandarkan kepada dinding dan lantai ya, di mana ini lantai kasar. Nah, anggap saja ini adalah panjangnya 3 meter, kemudian ini tingginya adalah 4 meter, sehingga panjang papan ini menjadi 5 meter. Kemudian papan dengan sendirinya memiliki gaya berat ya. Kita ketahui saja misalnya massa dari papan itu adalah 8 kg sehingga W-nya adalah diketahui 80 Newton. Kemudian kalau karena di sini ada sudut, maka sin alfa itu biasanya demi, jadi sin alfanya adalah 4/5, cos alfanya adalah desa, jadi cos alfanya adalah 3/5. Biasanya dalam kasus ini yang ditanyakan adalah koefisien gesekan.
ya, karena di sini kasar. Jadi koefisien gesekannya berapa? Nah, dalam penyelesaian masalah seperti ini, ya, ini adalah keseimbangan benda tegar. Jadi konsep yang kita gunakan adalah ada dua. Jadi ada yang sigma F sama dengan 0 dan sigma T sama dengan 0. Jadi ada dua. Nah, nanti untuk sigma F sama dengan 0, di sini ada sigma Fx sama dengan 0. Kita lihat yang gaya dulu di sini, ya. Nah, ini gaya apa saja sih? Karena di sini A ini menyentuh, ya, B juga menyentuh, maka di sini ada gaya sentuh. Gaya sentuh sering dikenal sebagai gaya normal. Jadi gaya A di sini, A-nya adalah ke atas. Karena syarat gaya normal ini harus tegak lurus dengan bidang, ya. Ini NA, kemudian ini NB. Dia harus tegak lurus dengan bidang ini. Ini NB. Kemudian karena di sini kasar, maka di sini ada gaya gesek sana. Ya, karena kecenderungan benda kalau licin kan pasti bergeraknya ke sana. Jadi yang ini adalah gaya gesek arahnya ke sana, ya. Nah, kita akan lihat dulu sigma Fx sama dengan 0. Sigma Fx sama dengan 0, dari gaya-gaya ini mana yang sejajar dengan sumbu X? Yang sejajar dengan sumbu X itu adalah NB dan Fg. Jadi di sini MB min Fg sama dengan 0. Maka nilai NB ini akan sama dengan Fg. Kalian masih ingat dengan persamaan gaya gesek? Gaya gesek itu persamaannya mu kali n, ya. Nah, sekarang n-nya karena n-nya di titik A, maka di sini adalah mu kali n A, ya. Sehingga harga mu di sini ini adalah NB per NA, ya. Katakan saja ini persamaan 1. Sekarang sigma Fy sama dengan 0. Kita lihat yang sumbu Y. Sumbu Y ini ada NA dan W, ya. Ada NA dan W, dan NA yang positif, W yang negatif. Jadi NA min W sama dengan 0. Maka harga NA ini akan sama dengan W. Ini harga yang atau persamaan yang kedua. Kita tahu W-nya 80, maka kita masukkan saja di sini NA sama dengan 80 Newton. Oke, ya. Nah, sekarang torsi. Torsinya kita lihat nih. Dari persamaan sigma T sama dengan 0, karena kita akan mencari mu itu sementara nilainya NB per NA, NA sudah ada, maka kita akan mencari NB dari sigma T sama dengan 0. Nah, untuk mencari NB, ya, kita harus membuat poros dulu nih. Poros mana yang kira-kira harga NB-nya tidak 0, ya. Nah, berarti kita harus buat poros di sini. Ini yang lebih mudah buat poros di sini, di titik A. Ya. Nanti buat poros di titik A. Jadi otomatis nanti untuk NA dan Fg ini nilainya akan 0, ya, karena sejajar dengan poros. Sementara di sini ada gaya NB dan W. Nah, kita akan cari dulu lengannya. Nah, kita akan gambarkan dulu lengannya. Ini adalah lengan untuk W, ya kan, setengah L, dan ini adalah lengan untuk NB L, ya, atau sama dengan 5 tadi, ya. Nah, sekarang lengan kita sudah dapat. Sekarang kita perhatikan nih, apakah gaya W dengan setengah L ini sudah tegak lurus belum? Karena syaratnya kan torsi harus tegak lurus. Jadi ini belum tegak lurus, kita harus tegak luruskan dulu. Nah, ini tegak lurusnya ke sana, ya. Sudut di sini sama dengan ini di sini. Jadi ini nilainya di samping sudut, berarti ini nilainya cos. Ini W cos alfa, ya. Nah, NB juga begitu, ya. Kan ini sudut di sini akan sama dengan sudut ini kan. Dia tidak siku-siku, jadi harus siku-siku. Nah, ini harus ditegak luruskan. Ini baru siku-siku, ya kan? Nah, ini sudut di sini nanti akan sama dengan sudut ini. Yang di depan adalah sin, berarti ini adalah NB sin alfa. Oke, sekarang yang membuat torsi itu adalah NB sin alfa dan W cos alfa, ya. Jadi NB sin alfa dan W cos alfa. Nah, sekarang kita perhatikan dua torsi ini. Mana di antara dua torsi ini yang arahnya searah jarum jam dan arahnya berlawanan arah jarum jam? Jadi karena kita porosnya di sini nih, NB ke sana, kita dorong. Nah, karena ini kalau didorong dia kan searah jarum jam, berarti untuk NB sin alfanya adalah positif. Untuk W cos alfanya ke bawah ini adalah negatif, ya. Jadi kita akan masukkan ke sini
Jadi sigmatonya adalah sigmato di A. Sigmato di A sama dengan 0. Gayanya adalah NB yang positif tadi kan. Jadi NB sin alfa, jangan lupa lengannya adalah L min W cos alfa kali setengah L sama dengan 0, ya kan? Sehingga di sini nanti nilai NB sin alfa kali L ini akan sama dengan W cos alfa kali setengah L, ya. Kita masukkan aja ya. NB sin alfanya berapa tadi? 4/5. L-nya sama dengan 5, ya. L sama dengan 5 sama dengan W-nya 80, ya kan? Cos alfanya 3/5. Ini kali setengah kali 5. Ya. Ini habis kan? Ini habis. Terus ini juga habis, ya kan? Terus 80 dibagi 2 ini 40. Ya kan? 40 bagi kali 30. Jadi di sini NB kali 4 akan sama dengan 120. Ya kan? 120. Jadi NB sama dengan 120 dibagi 4 ini akan sama dengan 30 Newton. Ya. Jadi NB-nya kita sudah dapat. Nah, sementara dari persamaan 1, mu itu ya, dari persamaan 1 mu sama dengan NB per NA. Kita masukkan nilai NB-nya 30/80. Maka nilainya akan kita dapatkan 3/8. Inilah koefisien gesekan. Koefisien gesekan itu nilainya antara 0 dan 1 ya. Jadi dan tidak punya satuan. Jadi ini nilainya adalah 3/8 ya. 3/8. Nah, jadi itulah keseimbangan benda tegar ya. Jadi ada keseimbangan partikel. Kalau keseimbangan partikel cukup hanya dengan hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0, jadi ada sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Sedangkan untuk keseimbangan partikel, selain sigma F sama dengan 0, juga kita membutuhkan sigma tau sama dengan 0. Ya. Selain sigma F sama dengan 0, sigma tau juga harus sama dengan 0. Ya. Nah, jadi untuk keseimbangan, Ibu rasa cukup sekian dulu. Semoga bisa dipahami, dipelajari baik-baik ya. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan lanjutkan dengan titik berat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.